Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syamaswandi, Perguruan Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya membagikan video pembelajaran dengan tema Project Quality Management untuk menyelesaikan tugas SMIT mata kuliah Manajemen Proyek. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke, Project Quality Management terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Quality Plan. Yang kedua, Quality Assurance. Yang ketiga, Quality Control. Quality Plan merupakan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan owner atau pemilik dan memenuhi standar peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan. Penetapan standar spesifikasi yang diberlakukan dalam proyek dan perencanaan strategi pencapaian standar yang direncanakan. Oke, Quality Assurance merupakan suatu proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan dalam Quality Plan. Jadi, Quality Plan merupakan proses perencanaan untuk menuju ke tahap Quality Assurance, di mana mengawal, mengevaluasi, dan verifikasi pelaksanaan terhadap rencana yang dibuat serta identifikasi dan antisipasi masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Oke, yang ketiga, Quality Control. Quality Control merupakan suatu proses pemeriksaan dan pengujian terukur untuk memulai dari material spesifikasi pemasangan sesuai gambar dan hasil kerja sesuai toleransi spesifikasi teknis hasil pekerjaan dan penilaian berdasarkan standar RKS, spesifikasi teknis dan peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi oleh proyek. Oke, kita bahas lebih dekat Quality Plan. Jadi, Quality Plan dikembangkan untuk memastikan mutu dari hasil pelaksanaan proyek dan mengatur bagaimana mengawal mutu Quality Assurance dan pengontrolan mutu Quality Control selama pelaksanaan proyek. Secara garis besar, Quality Plan bertujuan mengidentifikasi dan menetapkan standar mutu yang relevan bagi proyek dan merumuskan strategi pencapaiannya untuk memastikan proyek dan pekerjaan yang dihasilkan dapat memenuhi standar mutu yang dapat diterima. Bagian pertama, secara garis besar, Quality Plan meliputi 4 elemen utama. Yang pertama, penentuan kebijakan mutu. Yang kedua, penentuan penanggung jawab kebijakan mutu. Yang ketiga, arah pencapaian mutu. Dan yang keempat, strategi pencapaian mutu. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, Quality Plan diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, sebagai proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan, memenuhi kebutuhan owner atau pemberi tugas, memahami peraturan yang berlaku untuk setiap bagian pekerjaan, mengumpulkan data teknis yang diperlukan untuk desain dan pelaksanaan konstruksi. Bagian B, sebagai proses menganalisa dan menetapkan standar kualitas yang ingin dicapai proyek, yaitu penyusunan dan penetapan RKS, spesifikasi umum dan teknis, penetapan peraturan-peraturan yang dipakai dan harus ditaati dalam pelaksanaan pekerjaan. Bagian C, sebagai proses merencanakan strategi pencapaian kualitas, yaitu pemilihan jenis, tipe, merek, material, perencanaan metode pelaksanaan, urutan kerja dan strategi kerja, analisa kebutuhan material, alat dan sumber daya manusia yang diperlukan, baik dari sisi jumlah ke volume, penjadwalan waktu, jenis, kualifikasi, dan kemampuan yang dibutuhkan, antisipasi permasalahan yang mungkin timbul, dan strategi penanganan sinkronisasi, evaluasi, dan validasi keselarasan antara kualitas, metode, volume, kemampuan dengan biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan. Jadi harus sinkron, teman-teman. Jadi bagian D3, dalam proses pembuatan project quality plan harus selalu selaras dan seimbang secara optimal dengan aspek cost atau budget dan time atau schedule. Jadi suatu quality plan atau proses perencanaan yang baik selalu selaras dalam perencanaan dan memenuhi batasan biaya dan waktu yang ditetapkan pada suatu proyek. Oke, jadi harus balance antara cost dan waktu atau time. Oke, kita lanjut ke Quality Assurance.
Quality assurance adalah proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan, mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan dengan sesuai apa yang telah ditetapkan, mengevaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dalam batas toleransi yang dapat diterima, identifikasi dan pencegahan, antisipasi masalah, verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya dan waktu terhadap rencana. Oke, quality assurance diharapkan memenuhi aspek-aspek sebagai berikut. Bagian A sebagai proses menjalankan apa yang sudah ditetapkan dan direncanakan. Bagian B sebagai proses mengawal strategi pencapaian kualitas supaya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, supaya memenuhi persyaratan pengujian dan evaluasinya, serta memenuhi metode pelaksanaan yang baik dengan urutan kerja yang benar dan kelengkapan material, alat dan sumber daya manusia yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Bagian C sebagai proses mengevaluasi pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana strategi pencapaian kualitas dan dalam batas toleransi dan dapat diterima. Bagian D sebagai proses identifikasi dan pencegahan masalah yang mungkin timbul terjadi dari kondisi lokasi kerja, material, alat dan sumber daya manusia yang ada, serta melakukan evaluasi dan antisipasi problem dengan mengacu pada strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Bagian E sebagai fungsi memberikan verifikasi keselarasan pelaksanaan pekerjaan dari pemenuhan kualitas, biaya, dan waktu terhadap rencana. Oke. Kita lanjut ke bagian ketiga, quality control. Jadi quality control atau kontrol kualitas adalah prosedur atau serangkaian prosedur yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi atau layanan yang dilakukan memenuhi serangkaian kriteria kualitas yang ditentukan atau memenuhi persyaratan klien atau pelanggan. Quality control mirip dengan tetapi tidak identik dengan jaminan kualitas atau quality assurance. Bagian yang pertama, tugas quality control engineer di proyek melaksanakan inspeksi baik itu material, alat pekerjaan. Yang kedua, memeriksa dokumen sertifikasi material, alat dan tenaga kerja. Yang ketiga, menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian material dan pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi di bagian 2, output quality control. Yang pertama, penerimaan. Kedua, perbaikan. Yang ketiga, pengerjaan ulang. Jadi ada rework, jadi dikerja ulang kalau ada kemungkinan terjadi kesalahan atau apalah. Dan yang keempat, pencegahan dan peningkatan. Oke. Lanjut. Jika quality assurance adalah proses memastikan bahwa tahapan pekerjaan dijalankan sesuai dengan strategi pencapaian kualitas, maka quality control adalah tahap pemeriksaan dan pengujian terukur, mulai dari material, spesifikasi pemasangan sesuai gambar, dan hasil kerja sesuai toleransi spesifikasi teknis hasil pekerjaan, dan penilaian berdasarkan standar RKS atau spesifikasi teknis dan peraturan yang ditetapkan harus dipatuhi oleh proyek. Jadi, quality control adalah memeriksa, menguji, dan menerbitkan hasil sesuai dengan acuan tertentu yang baku berdasarkan peraturan, spesifikasi, dan standar yang berlaku dalam proyek, untuk memberikan input kepada sistem quality assurance mengenai terpenuhi atau tidaknya proses pengawalan kualitas yang dijalankan. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan pembelajaran dengan tema Project Quality Management. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.